Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wayuni dengan NPM 5019125. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi model dan prinsip pengembangan kurikulum. A. Prinsip pengembangan kurikulum. Berikut merupakan prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang dianggap paling penting, yaitu 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. 2. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, prinsip fleksibilitas. Yang kelima, prinsip kontinuitas. Dan yang keenam, prinsip keseimbangan. 7. Prinsip keterpaduan, dan 8. Prinsip mutu. B. Model-model pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan dan diterapkan sepenuhnya. Di antaranya ialah 1. Model administratif. 2. Komisi pengarah atau steering committee, bertugas merumuskan perencanaan umum. Dan yang ketiga, membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas membangun kurikulum secara operasional dan mencangkup keseluruhan komponen kurikulum dengan pertimbangan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, diantaranya adalah: yang pertama, pemilihan satu sistem pendidikan sasaran. Yang kedua, pengalaman kelompok yang insentif bagi guru. Yang ketiga, pembangunan satu pengalaman kelompok yang insentif bagi satu kesatuan unit pembelajaran. Keempat, melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang insentif. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada perencanaan pengembangan kurikulum yang tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok insentif yang terpilih. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum secara umum yang dianggap penting yakni prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum secara khusus yakni model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, dijelaskan manfaat model adalah model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan, hasil observasi, dan penelitian. Model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan dalam pengembangan kurikulum. Ada beberapa model yang dapat dilakukan dan dapat digunakan. Setiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya itu sendiri maupun dilihat dari tahap pengembangan sesuai dengan pendekatannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.